Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis Analisa Falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rioli, co-founder Trader Hub. Halo Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi Anita, selamat pagi juga mitra bisnis. Oke, semoga sehat hari ini ya Pak Rio ya. Iya. Ini rupiah semakin perkasa ya, di Jumat kemarin ini ditutup menguat 14.219. Pak Rio melihat ada sentimen-sentimen positif aja ya, apa aja yang mempengaruhi penguatan rupiah? Ya, oke. Hebat rupiah kita untuk minggu lalu. Ada penguatan sebesar 0,63% kalau di catatan saya. Kenapa saya katakan hebat? Karena penguatan terjadi di tengah dolar pun menguat ya. Jadi dolar melalui dolar indeksnya minggu lalu tercatat ada kenaikan 0,86% dan rupiah kita juga menguat. Nah, apa-apa saja penyebabnya? Dengan korelasi seperti ini, saya cenderung akan melihat ke faktor domestik ya, apa yang menjadi penyebab rupiah kita menguat. Kalau dalam catatan saya, yang pertama adalah setelah 3 minggu ya, rupiah kita itu terjadi pelemahan ya, sampai mencapai di angka 14.390-an. Saya kira ini pelaku pasar cenderung melakukan aksi taking profit dahulu, yang mana ini menyebabkan rupiah kita cenderung menguat. Kemudian yang kedua adalah menurut saya ada satu optimisme pasar, sentimen dari pelaku pasar bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan dengan data khususnya ya penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang relatif baik. Untuk minggu lalu Indonesia mencatatkan penurunan kasus yang cukup signifikan menurut saya, yaitu sampai angka 28% ya dalam 1 minggu penurunan kasus. Saya kira ini memberikan satu dampak keyakinan dari pertumbuhan ekonomi ke depan. Itu ya 2 faktor yang menurut saya menjadi pendongkrak atau katalis untuk rupiah kita menguat. Kemudian untuk kedepannya seperti apa? Menurut saya untuk penguatan ini mungkin belum akan terlalu drastis ya, walaupun pagi ini kita melihat berada di angka 14.202 di mana ada penguatan kembali. Namun menurut saya sekali lagi ini mungkin tidak akan menjadi satu penguatan yang terus-menerus. Apa saja alasannya? Yang pertama adalah kita melihat di faktor eksternal. USD saat ini dalam tren penguatan ya, karena isu daripada tapering itu sendiri, dan kemudian dengan dolar indeks yang sekarang walaupun sudah 95 peluang koreksi ada, tapi saya melihat dolar kecenderungan untuk penguatan berlanjut ini masih ada, dan ini bisa membuat penguatan rupiah kita tertahan. Kemudian yang kedua, dari sisi domestik sendiri, kalau kita melihat dari data-data ekonomi yang dirilis minggu lalu, rasa-rasanya belum menunjukkan satu power ya, kekuatan atau katalis-katalis kuat untuk membuat rupiah kita sangat-sangat kuat. Yaitu apa saja? Saya mencatat untuk minggu lalu, trade balance kita turun, kemudian ekspor kita juga turun. Sebaliknya impor kita naik, kemudian untuk data-data retail juga turun, untuk penjualan kendaraan juga turun. Jadi beberapa data-data yang cenderung turun ini menurut saya menjadi faktor kenapa rupiah kita tidak bisa menguat terlalu tajam. Kemudian untuk angka sendiri saya memproyeksikan mungkin rupiah akan ditransaksikan di angka 14.150 sampai dengan 14.300, Anita. Oke, apakah potensi penguatan juga akan terjadi terhadap hard currency seperti euro dan pound sterling, Pak Leo? Ya, seperti kita tahu bahwa dalam minggu lalu beberapa mata uang terutama yang against US dollar itu terjadi penurunan akibat dari penguatan US dollar sendiri. Nah, apakah ini akan menjadi tren berkelanjutan? Menurut saya potensinya sangat besar ya. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa
Yang pertama, isu tapering kembali lagi, itu akan menguatkan dolar. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat data isu tentang pandemi ini, Eropa, terutama UK juga sudah ada peningkatan kasus yang secara bertahap, tapi pasti ada kenaikan terus, bahkan beberapa wilayah sudah menerapkan lockdown. Lalu yang ketiga, dengan angka inflasi yang sangat tinggi di Amerika, mencapai tertinggi 30 tahun ya, kalau saya tidak salah, saya kira ini bisa men-trigger untuk the Fed memikirkan peningkatan atau kenaikan rate atau suku bunga mungkin bisa lebih cepat untuk mengimbangi inflasi. Dan kalau ini menjadi sebuah isu, saya kira mata uang yang against USD, misalnya Euro USD atau GBP USD, memiliki potensi untuk tertekan lebih jauh, ditambah dengan pergerakannya sudah menunjukkan secara teknikal pun sudah tren turun untuk beberapa mata uang. Jadi untuk rekomendasinya, kalau misalnya ada yang mau memanfaatkan, karena ini udah penurunan yang sudah cukup lumayan, saya menyarankan untuk mengambil di koreksi antara 50%, jadi bisa menggunakan Fibonacci di angka Fibonacci 38 atau 50, baik itu Euro, GBP untuk melakukan sell. Saya kira itu rekomendasinya, Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya untuk Fast FM. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Mitra bisnis, demikian analisa falas bersama Rioli, co-founder Trader Hub. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.